Putra-putri bangsa Indonesia bersatu padu menuntut ilmu di bawah panji suci PTD ISTTD, alma materku tercinta, tempat membina putra-putri bangsa. Setia pada Pancasila, amalkan baktimu, ciptakan karyamu, aman, tertib, dan sejahtera. Mohon izin atasan menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Elvi Khairani, Notar 1901125, kelas transportasi darat 29. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Kelayakan Proyek Kereta Bawah Tanah di Surabaya. Bagian luar kereta api biasanya muncul di atas permukaan tanah, menjadi jalur kereta api konvensional dan menjadi jalur transit yang ditinggikan. Kereta bawah tanah biasanya terdiri dari sejumlah gerbong yang dioperasikan dengan sistem banyak unit. Bagian luar sistem biasanya muncul di atas permukaan tanah, menjadi jalur kereta api konvensional atau jalur transit yang ditinggikan. Kereta bawah tanah biasanya terdiri dari sejumlah gerbong yang dioperasikan dengan banyak unit. Kata tadi merupakan gambaran bagaimana pentingnya perencanaan kelayakan proyek agar kita tahu apakah proyek tersebut tepat sasaran atau tidak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Izin, nama Taruni Remaja Arfi Ramasari, Notar 1901068, jurusan Diploma 4 Transportasi Darat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Materi yang saya bahas yaitu kereta api efektif dalam mengurangi kemacetan. Pada umumnya, kereta api yang ada di Indonesia adalah kereta api yang berada di atas permukaan tanah. Salah satu alasannya yaitu dari segi biaya pembangunan. Biaya pembangunan kereta api di atas permukaan tanah lebih murah dibandingkan biaya pembangunan kereta api di bawah tanah atau yang layang. Namun, karena kereta ini berjalan di atas permukaan tanah, sedikit banyak kereta ini membuat jalur transportasi darat sedikit terganggu. Untuk itu, kereta api bawah tanah dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kemacetan yang ada. Banyak kota-kota besar di dunia mempunyai sistem kereta api bawah tanah atau subway station yang memberikan alternatif transportasi yang nyaman untuk mencapai tujuan di seluruh kota dan untuk menghindari kemacetan yang ada di jalan raya. Kereta api bawah tanah hanya dimiliki oleh negara-negara maju seperti Amerika, Perancis, Rusia, Jepang, dan negara maju lainnya. Dibandingkan dengan bis kota dan angkutan umum lainnya, kereta api bawah tanah dapat mengangkut penumpang lebih banyak daripada angkutan umum lainnya. Bahkan di New York, kereta api bawah tanah dapat mengangkut kurang lebih 5 juta penumpang setiap harinya. Kereta api bawah tanah juga tidak memakan banyak tempat, karena letaknya yang di bawah tanah sehingga tidak mengganggu jalur angkutan umum lainnya, tapi tentu dengan biaya pembangunan yang mahal. Walau biaya pembangunan yang mahal, tapi tidak sebanding dengan kerugian dari kemacetan yang telah terjadi setiap harinya, yang bisa mencapai 1 triliun rupiah. Dan justru hal ini bisa menjadi keuntungan apabila kereta api bawah tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Untuk ukuran moda transportasi dalam kota, kereta api merupakan pilihan efektif yang jumlah angkutnya besar mobilitasnya. Dibandingkan dengan penamaan bis kota, tentu ia akan menambah jumlah transportasi di jalan raya. Itu toh akibat dari perencanaan yang kurang matang. Pasti ujung-ujungnya akan ada pihak yang dirugikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arfi Trisasongko, Notar 1901064. Izin saya akan menjelaskan mengenai apa sih pentingnya kereta bawah tanah di kota Surabaya. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Surabaya merupakan kota yang padat dan tentunya penuh dengan kemacetan. Kita perlu solusi nih untuk mengurai kemacetan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan transportasi umum. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Tentunya pusat-pusat kegiatan di Provinsi Jawa Timur terletak di kota Surabaya sendiri. Oleh karena itu, lahan di permukaan tanah Surabaya sudah mulai berkurang, bahkan sudah sangat sedikit karena banyaknya pembangunan-pembangunan berupa gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, dan juga pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini menyebabkan kita kekurangan wilayah untuk mengembangkan sarana transportasi di permukaan lahan di permukaan tanah Surabaya.
Untuk memberikan solusi mengenai permasalahan transportasi tersebut, kita dapat menggunakan solusi-solusi berupa transportasi yang tidak menggunakan lahan di permukaan tanah, seperti misalkan salah satunya adalah kereta bawah tanah itu sendiri. Nah, kereta bawah tanah akan menjawab berbagai macam permasalahan di kota Surabaya, salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan ini dapat terurai karena kereta bawah tanah merupakan sarana transportasi yang dapat menampung banyak penumpang sekaligus. Bahkan juga kereta bawah tanah tidak memerlukan banyak lahan untuk operasionalnya, sehingga ini memudahkan kita dalam membangun kota Surabaya menjadi kota yang lebih baik. Tidak perlu melakukan penggusuran, apalagi sampai mengorbankan wilayah perkantoran, bahkan wilayah pemerintahan untuk sekedar mengembangkan sarana prasarana transportasi. Kita dapat membangun sarana prasarana transportasi ini di bawah permukaan tanah. Itulah mengapa kereta bawah tanah merupakan pilihan yang tepat untuk dibangun di kota-kota besar seperti salah satunya di Surabaya. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, Irfan Hafid. Analisis kelayakan proyek seperti melempar kertas ini. Apabila suatu proyek sudah direncanakan dengan matang dan sudah dianalisis kelayakannya, tentunya dia akan mencapai sasaran yang tepat. Sebelumnya, izin atasan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Irfan Hafid Armamadin, notar 1901-195. Izin menyampaikan. Jadi, kesimpulan dari makalah yang telah kami buat adalah Kota Surabaya adalah kota metropolitan. Tentunya, hal ini akan mendorong semakin banyaknya kegiatan di dalamnya. Semakin banyak kegiatan, maka tentunya kegiatan perpindahan juga akan semakin meningkat. Hal ini akan memunculkan suatu masalah, yaitu kemacetan. Kemacetan tentunya akan merugikan suatu kota apabila terjadi kemacetan parah. Di Surabaya sendiri, kemacetan sudah merugikan sekitar 1 triliun per hari. Nah, hal ini tentunya akan sangat merugikan. Maka, solusi dari kemacetan di Surabaya ini adalah kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah tentunya merupakan solusi yang tepat karena kereta bawah tanah tidak terlalu memakan tempat karena letaknya terletak di bawah tanah. Selain itu, dia juga mengangkut banyak orang. Jadi, saran kami untuk pemerintah Kota Surabaya, kami menyarankan agar segera memulai pembangunan dan perencanaan kereta bawah tanah di Surabaya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.